Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Hari ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan, mempersiapkan hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Biarlah setiap ungkapan hati kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, aku tak pernah sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Oh,
Salam keluarga HCC yang diberkati Tuhan dimanapun berada pada saat ini, bahkan semua pemirsa yang menyaksikan Porsi From Home edisi Saat Teduh pada saat ini. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tetap memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan sempurna perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya kita terus dalam hadirat Tuhan. Saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan, di mana saya beri tema, di manakah engkau? Saya beri tema, di manakah engkau? Dalam Kejadian 3 ayat 9 di sana berkata demikian. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan di manakah engkau dilatar belakangi ketika Adam jatuh ke dalam dosa karena ia melanggar ketetapan Tuhan untuk tidak memakan buah yang ada di tengah Taman Eden. Pertanyaan itu muncul karena Adam jatuh dalam dosa. Di manakah engkau? Adalah pertanyaan Tuhan yang pertama dan yang terutama bagi kehidupan manusia. Bahkan pertanyaan ini, di manakah engkau, masih menjadi pertanyaan yang sering terjadi dalam kehidupan kita, di alam roh kita. Tuhan selalu mencari kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Pertanyaan ini masih ditanyakan kepada hari ini dan akan terus ditanyakan setiap saat, bahkan dimanapun kita berada, selama kita tidak mengalami Tuhan, selama kita tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Pertanyaan ini mengindikasikan bahwa Allah dan Adam tidak lagi dalam satu relasi, ya, tidak ada dalam satu relasi, tetapi sudah terpisah sebab tidak ada kejadian. Saudara yang kasih Tuhan, tidak ada kejadian jika seseorang bertanya padahal mereka bersama. Tetapi kejadian pertanyaan di manakah engkau akan terjadi di saat orang itu tidak memiliki hubungan relasi lagi, atau tidak pernah dilihat lagi, tidak bersama lagi, tidak sejalan lagi. Marilah kita melihat makna yang terkandung dalam pertanyaan ini. Saya mau memberikan suatu gambaran bahwa makna apa yang terkandung dari pertanyaan ini. Yang pertama adalah supaya kita bangun dari persembunyian kuasa dosa. Mungkin saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sedang bersembunyi hari ini dari kehidupan kita yang berdosa. Tetapi hari ini pertanyaan itu muncul, di manakah engkau, agar kita sadar, agar kita kembali, agar kita bangun untuk mencari Tuhan hari ini. Kita bangun dari persembunyian kita. Di sini Adam secara lokasi mereka berada di lokasi yang sama di Taman Eden. Namun secara relasi Adam sudah jauh dari Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Seringkali orang Kristen berada dalam gereja tetapi sesungguhnya mereka tidak ada punya hubungan dengan Tuhan. Mereka ada dalam gereja tapi tidak punya hubungan dengan Tuhan, tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Dosa akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan, bahkan menjadi terhilang, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dosa itu akan membuat kita semakin jauh dengan Tuhan. Dan yang kedua, makna dari pertanyaan di manakah engkau, yaitu firman-Nya adalah firman pemulihan. Sebab Tuhan menginginkan agar kita hidup di dalam kebenaran. Sebab firman Tuhan, Alkitab yang kita sering baca, adalah firman yang sanggup mengubah hidup kita, mengubah karakter kita, mengubah kepribadian kita, agar kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada pengetahuan yang lain yang melebihi dari firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu yang sanggup merubah kehidupan kita. Ada kalanya jika kita ditegur oleh firman Tuhan, kita acuh tak acuh, kita mungkin menyepelekan, kita mungkin menutup telinga. Tapi saya mau katakan, firman Tuhan itu adalah firman yang sanggup mengubahkanmu, memulihkan kita. Dan yang pertanyaan yang ketiga, makna dari pertanyaan di manakah engkau, yaitu menunjukkan kasih Allah bagi kita. Dalam hal ini Allah menyatakan tindakan kasih-Nya dengan mempertanyakan di manakah engkau, menunjukkan bahwa Allah mencari kita, bukan kita yang mencari Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Sesungguhnya Tuhan itu punya kerinduan yang dalam bagi kita manusia. Tuhan menginginkan agar kita sungguh-sungguh kembali mendapatkan dan ada dalam pangkuan Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mau berkata bahwa hari ini Tuhan Yesus sangat mengasihimu.
Dimanapun hari ini engkau bersembunyi, di balik kesombonganmu, di balik keangkuhanmu, di balik dosa yang menutupi kepribadianmu hari ini, biarlah ya hari ini engkau keluar mencari Tuhan hari ini. Maka saya percaya di saat kita keluar mencari Tuhan, kita akan mendapatkan Tuhan. Bahkan saya percaya Tuhan akan semakin merangkul kita, akan membawa kita untuk mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tutup dengan ayat ini, Efesus 2 ayat 8. Di sana dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan bukan karena usaha kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi itu semua karena kasih karunia. Oleh sebab itu, kalau Tuhan telah memilih kita, jangan pernah sombong, jangan pernah bermegah diri, sebab semua karena anugerah Tuhan. Kita hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya telah sampaikan. Makna dari pertanyaan di manakah engkau, biarlah itu menjadi berkat bagi kita semua. Saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Betapa kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, sebab Engkau tidak pernah berhenti untuk mendidik, mengajar kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang lebih lagi untuk mengajar kami, menuntun kami, sehingga kami lebih lagi memahami apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kami, memahami apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami semua menjadi jemaat yang semangat, menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan, yang berkenan kepadamu Tuhan. Ini doa syukur kami yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.